Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu.
Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata ramah, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa kurbamu. Hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam worship night pada malam hari ini. Mari bersama kita saat teduh. Amin. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Filipi 1 ayat yang ke-11. Hidup Yesus untuk memuliakan Allah di surga. Ini yang juga harus menjadi tujuan hidup kita, untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Kehidupan kita mencerminkan Yesus. Bahkan dalam kehidupan kita, orang mengenal Yesus Kristus lewat cerminan kehidupan kita. Karena manis kau dengar, karena Tuhan telah memberikan kita kuasa untuk boleh terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku
renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi kami ada, ya selagi ku ada. Inilah yang kami renungkan, ya Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan, ya Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhan, setelah kami renungkan kebaikan-Mu
Dan begitu besarnya kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Itu merubah tujuan hidup kami. Itu merubah tujuan hidup kami yang dahulu kami masih hidup di dalam dosa. Tapi kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu. Dan hari ini kami ingin memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami ingin ya Tuhan menyenangkan hati-Mu. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami tahu kenapa kami harus memuliakan Engkau. Karena Engkau sudah menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Bukan dengan hal yang biasa, tetapi dengan hal yang luar biasa yang Engkau telah lakukan untuk kami. Yaitu dengan mengorbankan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk mengambil alih kami semua dari dosa. Memberikan anugerah itu sebagai sebuah tanda belas kasihan di dalam kehidupan kami. Karena hanya Kau ya Tuhan, hanya Kau saja Yesus yang mampu membayar kehidupan setiap kami. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Mari kita katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Dia telah buktikan cintanya kepada kita. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sama-sama kita katakan, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau
goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Ya Tuhan, terima kasih atas pengorbanan-Mu, sehingga ya Tuhan itu membuat kami mempunyai harapan. Kami ya Tuhan mempunyai harapan yang begitu pasti, karena kami tahu ya Tuhan, ketika berjalan bersama-Mu, kami tidak akan goyah. Karena kami tahu tangan kasih-Mu, tangan-Mu yang kuat ada bersama menopang kami. Sehingga ya Tuhan, kami tidak ragu lagi untuk datang kepadamu, untuk datang mengaku setiap apa yang sudah kami lakukan kepadamu. Karena kami tahu Engkaulah Allah Maha Pengampun itu, Allah yang berkuasa memberikan pengampunan kepada kami. Bahkan bukan hari ini saja, tetapi sampai selamanya. Kami tahu dan yakin bahwa Engkaulah Allah yang Maha Pengampun itu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Amin. Ya Tuhan, keinginan kami bukan hanya menyenangkan dan memuliakan nama-Mu, tetapi kami juga ingin mengenal-Mu dengan baik. Mengenal-Mu sehingga kami ya Tuhan, anak-anak-Mu bisa terus berhubungan baik dengan Engkau. Kami bisa peka dengan suara-Mu. Dan terima kasih untuk firman Tuhan yang Engkau telah berikan kepada kami, di mana itu menjadi panduan kami untuk lebih mengenal-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin mengenal-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mata-Mu dan lihat wajah-Mu ya Tuhan, kami sungguh terkagum. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila
semua yang baik. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, itulah kerinduan kami, bahwa dalam kehidupan kami mengikut Tuhan, kami rindu semakin mengenal Tuhan, semakin mengerti akan rencana-Mu dalam hidup kami. Berkatilah kami ya Tuhan, sebentar kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami dapat mengerti setiap kebenaran dari firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini kita belajar dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-91. Mazmur pasal 91, kita akan membaca semua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikianlah kita sudah membaca firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkannya dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada awal Maret 2020 yang lalu, sewaktu wabah virus corona baru mulai tersebar ke berbagai negara di dunia ini, ada seorang pendeta dari Selandia Baru. Beliau mengatakan kepada para jemaatnya bahwa jangan takut terhadap virus corona. Orang percaya, orang Kristen pasti dilindungi oleh Tuhan, tidak akan terkena oleh
wabah virus corona. Dari mana dasarnya? Ia kemudian mengutip dari Mazmur pasal 91 yang barusan kita baca. Bapak Ibu Saudara bisa klik di internet, pendeta itu mengatakan, berdasarkan Mazmur 91 ini, kita akan dilindungi dari berbagai wabah, penyakit sampar, penyakit menular. Bahkan dia berani menjanjikan, barang siapa membayar persepuluhan, maka ia akan dilindungi Tuhan dari virus corona. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, benarkah klaim dari pendeta itu? Mazmur 91 yang dijadikan dasar untuk mengklaim itu adalah mazmur yang indah. Mazmur ini sangat terkenal Bapak Ibu Saudara, sehingga tidak heran banyak orang Kristen menjadikannya sebagai mazmur yang favorit. Namun demikian, mazmur ini juga seringkali disalah mengerti dan disalahpahami, dan juga disalahgunakan oleh banyak orang untuk hal-hal yang digunakan demi kepentingan mereka. Mari kita belajar Bapak Ibu Saudara, apa sebenarnya pesan Tuhan di dalam Mazmur 91 ini bagi kita orang-orang percaya. Dalam kesempatan ini paling tidak ada tiga hal yang merupakan pesan Tuhan bagi kita yang ingin saya bagikan kepada kita pada kesempatan ini. 3 pesan Tuhan itu adalah, yang pertama Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini menyatakan betapa luar biasa perlindungan dan penyertaan Tuhan bagi kita. Di dalam Mazmur ini dipakai istilah tempat perlindungan, kubu pertahanan. Ini adalah istilah militer yang digunakan di dalam peperangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pemazmur menyatakan bahwa Tuhan itu adalah benteng pertahanan, tempat perlindungan bagi orang-orang percaya dari segala mara bahaya, musuh-musuh maupun juga wabah maupun malapetaka. Pemazmur menemukan kekuatan dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan. Ini adalah hal pertama yang kita dapat lihat dengan sangat jelas dari Mazmur 91 ini, bahwa Tuhan adalah sumber perlindungan dan penyertaan kita adalah berasal dari Tuhan saja. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pesan dari Tuhan yang kita harus cermati di dalam Mazmur ini adalah, Mazmur ini banyak memakai bahasa kiasan, bahasa hiperbol, sehingga kita tidak boleh sembarangan menafsirkannya dengan harafiah. Jadi Bapak Ibu Saudara, Alkitab kita ini terdiri dari berbagai tipe sastra. Ada narasi atau cerita, ada yang merupakan tipe syair atau puisi, contohnya Mazmur, Amsal. Ada juga bagian Alkitab yang merupakan nubuat. Ada yang merupakan surat kiriman seperti yang dikirim oleh Rasul Paulus, dan ada juga yang bersifat apokaliptik. Masing-masing tipe-tipe ini ada cara tafsirnya sendiri-sendiri, sehingga kita tidak boleh sembarangan menafsirkan khususnya bagian syair atau puisi dalam Mazmur ini dengan cara harafiah. Contohnya Bapak Ibu Saudara, misalnya dalam suatu berita di koran atau di TV, diberitakan bahwa belum lama pencuri itu melakukan aksinya, ternyata ia sudah ketahuan oleh yang empunya rumah. Maka terpaksa ia menempuh langkah 1000 untuk menyelamatkan diri. Tentu yang dimaksud dengan kata langkah 1000 itu bukan harafiah Bapak Ibu Saudara, itu kiasan. Coba seandainya pencuri itu menghitung langkah kakinya 1000 atau belum, maka tentu dia akan lambat dan dia akan cepat ketangkap oleh orang-orang yang mengejarnya. Jadi ada bagian dalam bahasa itu tidak boleh diartikan harafiah karena merupakan suatu kiasan. Ada seorang pemuda yang ingin meyakinkan kekasihnya, ia mengatakan, sayangku, percayalah kepadaku. Jikalau tidak, belahlah dadaku ini, nanti kau akan temukan namamu terukir di sana. Tentu saja pacarnya tidak akan mengambil golok lalu membelah dada kekasihnya itu sungguhan. Kalau ia lakukan demikian tentu sudah masuk headline news Bapak Ibu Saudara ya. Itu adalah kiasan atau hiperbol, dilebih-lebihkan. Maka dalam hal ini kita membaca Mazmur 91 kita tidak boleh menafsirkannya secara harafiah.
Misalnya saya cuplik beberapa ayat Bapak Ibu Saudara. Dalam ayat 6 sampai 8 di situ dicatat ada berbagai wabah penyakit, yaitu sampar, tulah, malapetaka. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mencermatinya, kita akan mendapati bahwa pengertiannya itu tidak boleh ditafsirkan sembarangan. Saya akan bacakan mulai dari ayat 6. Dari ayat yang kelima. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang disebutkan di sini perlindungan yang diberikan Tuhan terhadap orang percaya, yaitu penyakit sampar, penyakit menular, itu konteksnya adalah merupakan hukuman bagi orang fasik. Tadi kita membaca di ayat yang ke-8 ya, itu tidak akan menimpamu, tapi itu akan menimpa orang-orang fasik. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab, Perjanjian Lama khususnya kita membaca bahwa beberapa kali kota Yerusalem itu diserbu oleh tentara musuh. Beberapa kali kota Yerusalem itu dikepung oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, hendak diserbu dan hendak dihancurkan. Dan memang Bapak Ibu Saudara, Tuhan seringkali menyelamatkan Yerusalem dan umatnya dari serbuan musuh. Ada dicatat dalam Alkitab bahwa Tuhan menimpakan kepada para musuhnya itu adalah penyakit menular, wabah, sehingga orang Israel tidak perlu capek berperang, mereka tinggal melihat pasukan musuh yang jumlahnya itu puluhan ribu, ratusan ribu, mereka bergeletakan, mereka tumbang dan mereka mati karena wabah penyakit yang ditimpakan Tuhan kepada mereka dengan tiba-tiba. Sehingga perkataan 1.000 orang rebah, 10.000 di sebelah kananmu, itu dalam konteks seperti itu. Yaitu bahwa Tuhan melakukan penghukuman kepada orang fasik, yaitu orang yang memusuhi umat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dikaitkan dengan wabah virus corona. Karena kalau kita melihat dalam realitanya, virus corona ini menimpa semua orang tanpa memandang dia agamanya apa. Tidak memandang dia orang percaya atau tidak percaya. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan beberapa pendeta yang setia kepada Tuhan juga terkena virus corona dan meninggal. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus berhati-hati untuk tidak menafsirkan Mazmur 91 ini sebagai satu klaim untuk merupakan perlindungan dari virus corona. Virus corona bisa menyerang siapa saja, oleh karena itu kita harus hati-hati menafsirkannya. Kemudian kita membaca di ayat yang ke-11 dan yang ke-12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Pada bagian ini kita juga menjumpai suatu arti kiasan, yaitu harus ditafsirkan dengan makna bukan sesungguhnya. Bukan berarti orang percaya itu seolah-olah memiliki malaikat pelindung pribadi yang senantiasa menemani atau melindungi orang percaya supaya tidak terantuk oleh batu atau mengalami malapetaka. Tetapi memang Tuhan menjanjikan perlindungan bagi umatnya, tetapi tidak selalu harus melalui cara yang demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayat 11 dan 12 ini merupakan janji bahwa akan ada perlindungan Tuhan, tetapi Tuhan mempunyai caranya tersendiri untuk melindungi kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ayat ini sering dipakai oleh orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Bahkan kalau kita membaca dalam kitab Injil, ayat ini juga dikutip oleh iblis untuk mencobai Tuhan Yesus di padang belantara. Jadi kalau kita melihat ayat ini dipakai untuk iblis untuk mencobai Tuhan. Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, maka nanti Tuhan akan mengutus malaikat-malaikat supaya menopang engkau, supaya engkau tidak terantuk pada batu.
Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita juga mencobai Tuhan dengan memakai atau menafsirkan ayat-ayat Alkitab di luar konteksnya. Bapak Ibu Saudara, di Korea Selatan kita membaca ada seorang pendeta jemaat, suatu sekte di Korea Selatan itu tidak mau mematuhi peringatan pemerintah Korea untuk menjaga supaya tidak usah ada pertemuan ibadah sementara ada wabah virus. Maka ia tetap mengadakan ibadah dan tetap melakukan tatap muka, dan akibatnya apa Bapak Ibu Saudara? Kita tahu, kita membaca bahwa 60% dari wabah virus corona yang pertama-tama menjalar di Korea Selatan adalah berasal dari jemaat sekte tersebut. Jadi begitu banyak orang yang mengalami kerugian karena pendeta itu salah menafsir bagian Alkitab. Yang ketiga, ayat yang ke-13, di situ dikatakan, singa dan ular tedung akan engkau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Bapak Ibu Saudara, ini adalah bukan gaya bahasa harafiah. Ini adalah hiperbol. Hiperbol itu artinya melebih-lebihkan, untuk meyakinkan. Itu adalah satu gaya bahasa sastra. Jadi tidak akan kita melangkahi singa atau ular naga secara sungguhan Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang dimaksudkan dari ayat ini adalah orang percaya bisa menang melawan berbagai macam tantangan dan ujian ataupun mara bahaya karena berdasarkan pertolongan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari hal tersebut kita harus berhati-hati, kita harus menafsirkan bagian Alkitab sesuai dengan apa yang merupakan kaidah dari ilmu tafsir Alkitab atau hermeneutika. Pesan yang ketiga dari Mazmur 91 ini, Bapak Ibu Saudara, adalah Mazmur ini mau menunjukkan bahwa perlindungan Tuhan bagi kita umatnya itu bersifat menyeluruh atau komprehensif. Jadi Bapak Ibu Saudara, banyak hal dipakai sebagai satu kiasan, gambaran, metafor, hiperbol oleh pemazmur untuk menggambarkan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu begitu menyeluruh atas kehidupan kita orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya patut bersyukur kepada Tuhan, bersandar dan berserah percaya kepada Tuhan dalam setiap keadaan apapun dalam hidup kita. Tetapi ingatlah Bapak Ibu Saudara bahwa Mazmur 91 ini tidak boleh dipahami secara terpisah dari kebenaran bagian-bagian Alkitab yang lainnya. Kalau Mazmur 91 ini kita tafsirkan secara terpisah dari bagian-bagian Alkitab yang lainnya, nanti bisa terjadi salah tafsir, yaitu orang akan menafsirkan bahwa berdasarkan Mazmur 91 ini kita orang percaya tidak usah takut terhadap apapun mara bahaya, sakit penyakit ataupun wabah, virus apapun yang menimpa dunia ini. Karena Allah adalah tempat perlindungan kita. Mazmur 91 sudah menjamin bagi kita, Tuhan itu melindungi kita, itu tidak akan menimpa kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak demikian kenyataan dan realitanya. Jadi apa yang harus kita perbuat Bapak Ibu Saudara? Dalam ilmu tafsir Alkitab dikatakan bahwa ada satu prinsip, bagian Alkitab yang kurang jelas atau bersifat puisi atau syair itu harus ditafsirkan berdasarkan bagian Alkitab lainnya yang jelas, yang absolut. Jadi Alkitab menafsirkan Alkitab. Jadi tidak boleh pengertian dari si penafsir atau orang yang membaca itu dimasukkan di dalam bagian Alkitab, tetapi kita harus mengambil relasinya dengan bagian Alkitab yang lebih jelas atau yang lebih pasti. Bapak Ibu Saudara, memang Tuhan berjanji untuk memberikan penyertaan kepada kita umatnya. Tetapi kalau kita membaca dalam bagian-bagian Alkitab yang lain, Tuhan itu juga memberitahukan kepada kita bahwa untuk tujuan Tuhan yang lebih tinggi, untuk kebaikan kita, kadang-kadang umat Tuhan diizinkan Tuhan masuk di dalam penderitaan. Kadang-kadang untuk sementara waktu umat Tuhan dibiarkan mengalami musibah, kecelakaan, ataupun sakit penyakit, atau penderitaan, atau serangan musuh. Tetapi itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Tuhan berjanji bahwa pencobaan-pencobaan yang diizinkan kepada kita tidak akan melebihi kekuatan pada kita. Pada waktunya Tuhan akan memberikan kelepasan dan jalan keluar bagi kita.
Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus menafsirkan bagian Mazmur 91 ini dengan bagian yang lain dari Alkitab. Misalnya, kalau kita membaca Mazmur 91 ini berdekatan Bapak Ibu Saudara dengan Mazmur 90. Mazmur 90 itu berkata, umur kami 70 tahun, jikalau kami kuat 80 tahun, dan yang menjadi kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Mazmur 90 itu hendak mengatakan hidup manusia itu rapuh, lemah, sementara, dan banyak sekali kesulitan dan penderitaan. Sedangkan Mazmur 91 itu mengatakan Tuhan itu tempat perlindungan bagi orang percaya. Jadi kelihatannya kontras Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebenarnya keduanya itu saling melengkapi dan merupakan pengalaman dalam realita kehidupan orang percaya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berjanji akan memberikan penyertaan dan perlindungan kepada kita, tetapi tidak selalu sama bentuknya orang per orang. Ada tokoh-tokoh Alkitab yang diberi perlindungan oleh Tuhan, tidak terkena malapetaka atau bahaya. Contohnya Abraham, Daud, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dilindungi oleh Tuhan dari mara bahaya. Tetapi ada juga tokoh-tokoh Alkitab yang diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, seperti Ayub, Nabi Yeremia, dan juga Stefanus yang mati di rajam batu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita juga melihat bahwa Tuhan mempunyai kedaulatan. Tuhan itu mempunyai tujuan yang melebihi pikiran manusia, supaya kita manusia bertumbuh di dalam pemahaman yang benar tentang Allah. Sehingga melalui apapun yang diizinkan Tuhan terjadi kepada kita, kita dapat belajar mengenal Tuhan lebih baik lagi. Seperti apa yang dikatakan oleh Ayub, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membaca ketika Ayub setelah mengalami berbagai musibah dan bencana, akhirnya dia mengatakan, dari kata orang aku mengenal Tuhan, tetapi sekarang aku melihat sendiri siapa Tuhan itu bagiku. Jadi Bapak Ibu Saudara, Ayub setelah mengalami berbagai penderitaan, dia bertumbuh di dalam pengenalannya akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan memang berjanji akan menyelamatkan kita dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, tapi Tuhan itu mau kita tetap setia dan percaya kepadanya. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, kita dipanggil untuk tetap percaya dan berlindung kepada Tuhan. Ada dua bagian Alkitab yang hendak saya bacakan bagi kita. Yang pertama dari Daniel pasal 3, ayat 15 sampai 18. Yaitu kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nebukadnezar Raja Babel mengatakan, tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Suatu iman yang luar biasa dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu mereka percaya Tuhan sanggup melepaskan mereka dari api yang menyala-nyala. Tetapi jikalau Tuhan berkehendak tidak menyelamatkan mereka, mereka pun tetap percaya kepada Tuhan itu dan tidak akan menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah mereka? Baik Tuhan menyelamatkan kita dari mara bahaya ataupun tidak, mari kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, dan tetap berlindung kepadanya. Yang kedua adalah surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 35-39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah,
baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, sangat indah apa yang dikatakan oleh Paulus ini, yaitu apapun yang menimpa kita, baik itu penderitaan, sakit penyakit, ataupun kita disertai, dilindungi Tuhan dalam keadaan yang lancar dan nyaman, tidak ada sesuatu pun yang memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus. Sehingga baik hidup ataupun mati, kita tetap percaya dan mempercayakan hidup kita kepada perlindungan Tuhan. Itulah yang terbaik bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan. Kiranya firman-Mu ini yang membuat kami untuk terus berdiri teguh dan kokoh, diperhadapkan dengan berbagai malapetaka, berbagai sakit penyakit penderitaan di dalam dunia ini. Sehingga kami tidak bimbang, kami tidak terombang-ambing oleh berbagai pengajaran yang tidak sehat, tetapi kami mau terus berpaut kepada firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami dalam setiap aspek kehidupan kami tetap mau percaya kepada Tuhan, mau berlindung kepada Tuhan, mau setia kepada Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya tempat perlindungan dan naungan kami yang teguh. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Evangelis Gunawan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan yang selalu memegang tangan kita, sehingga kita yakin menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama berdoa. Yang pertama, mari kita berdoa kepada Tuhan di masa-masa pandemik virus COVID-19 ini. Selama di rumah kita juga memanfaatkan waktu dengan baik bersama dengan keluarga, membangun kasih dan juga iman. Dengan berdoa bersama, kegiatan yang ada di rumah dilakukan bersama, masak bersama, juga bersaat teduh bersama. Mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kami ingin membawa ya Tuhan keluarga kami dalam tangan-Mu. Tuhan, di masa-masa pandemik ini kami berdoa supaya kami keluarga semakin harmonis, semakin bersama-sama membangun cinta kasih di dalam keluarga. Kami bersama-sama bersaat teduh bersama, melakukan kegiatan bersama, berdoa bersama, sehingga ya Tuhan keluarga kami ini boleh tumbuh imannya di dalam masa-masa yang tidak enak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami nyerahkan hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Yang kedua, kita berdoa bersama untuk keluarga kita yang jauh di sana, atau anak-anak yang tidak bisa bersama dengan orang tuanya, yang ada di Surabaya ataupun yang masih bekerja yang tidak bisa pulang. Kita berdoa supaya keluarga yang di nun jauh di sana, Tuhan berikan sukacita dan tentunya hikmat untuk bisa menjaga hidup mereka dan juga menjaga kesehatan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami yang ada jauh di sana. Berkati ya Tuhan mereka, kesehatan mereka, sehingga mereka boleh tetap bersemangat ya Tuhan menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, kami di sini cuma hanya bisa mendoakan mereka. Kami tidak bisa berkunjung ke mereka karena memang himbauan pemerintah tidak bisa membuat kami pergi ke sana. Terima kasih ya Tuhan, sertai mereka satu persatu ya Tuhan, sehingga nama-Mu yang boleh dimuliakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Yang ketiga, kita berdoa untuk teman-teman yang melayani untuk ibadah-ibadah, bukan hanya di gereja kita, GKT Hosana Bumi Permai, tetapi ada banyak gereja lain yang mengadakan live streaming ataupun rekaman. Kita berdoa untuk teman-teman pelayanan kita, untuk bisa menjaga diri, menjaga hidup mereka, menjaga kesehatan mereka, serta dengan baik menyikapi himbauan pemerintah dan
kegiatan-kegiatan rohani yang ada bisa dilaksanakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga ya Tuhan, kami bersyukur ada teman-teman kami yang berjuang ya Tuhan untuk boleh melayani Engkau, untuk boleh merekam ibadah, untuk boleh live streaming, untuk boleh melakukan kegiatan apapun ya Tuhan, untuk terus mengenalkan nama-Mu untuk orang-orang ini. Ya Tuhan, berkatilah mereka, berikan kekuatan, berikan hikmat-Mu, berikan kesehatan ya Tuhan, sehingga mereka boleh tetap ada untuk melayani Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan untuk mereka yang boleh menolong jemaat untuk boleh datang kepadamu dan boleh tetap beribadah kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Jangan hanya menuntut pemerintah untuk melakukan apa, tetapi kita juga bisa menuruti apa yang perintah himbaukan untuk tetap di rumah saja. Kita menuruti ini supaya virus ini tidak semakin menyebar. Mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga ya Tuhan, terima kasih untuk pemerintah yang sudah banyak memberikan usaha-usaha. Ya Tuhan, untuk menolong kami untuk bebas dari virus ini ya Tuhan. Tapi kami berdoa ya Tuhan supaya kami pun bisa menuruti apa yang pemerintah anjurkan. Sehingga ya Tuhan penyebaran virus ini tidak semakin banyak lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa di dalam surga, inilah seru dan doa kami. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mengizinkan kami malam hari ini ya Tuhan. Bersama-sama bersekutu, bersama-sama memuji, dan bersama-sama belajar firman Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan supaya malam hari ini lewat firman Tuhan itu pun kami juga boleh belajar, boleh menerapkan dalam kehidupan kami. Tidak seenaknya sendiri membaca firman Tuhan dan mengerti. Tapi kami ya Tuhan ajar kami dengan bertanggung jawab menafsirkan Alkitab itu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan Juru Selamat kami ya Tuhan. Amin. Semangat saudaraku, semangat Indonesiaku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia